anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2, berkelana di dunia imajinasi. A. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan yang berupa puisi terikat yang berkembang di masyarakat dan menjadi turun-temurun secara lisan. Puisi rakyat mengungkapkan perasaan, pandangan hidup, serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi berbagai unsur penting yang terdapat dalam puisi tradisional untuk mendalami makna dan keindahan yang terkandung di dalamnya. Puisi rakyat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, terikat aturan seperti jumlah baris, suku kata, dan rima. Yang keempat, bersifat tetap dan tidak berubah. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan pola rima A, B, A, B. Pantun sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, humor, atau nasihat. Contoh, pergi ke pasar membeli kain tenun di atas meja. Jaga diri agar tak mudah terpedaya karena penyesalan datangnya terlambat. Pantun ini mengandung pesan untuk berhati-hati dalam bertindak dan berpikir agar tidak menyesal di kemudian hari. B. Gurindam. Gurindam adalah puisi dengan 2 baris, di mana baris pertama mengungkapkan kondisi atau pernyataan, dan baris kedua memberikan akibat atau penjelasan. Contoh, jika engkau ingin bijaksana, hindarilah sifat suka berbicara. Gurindam ini mengandung pesan bahwa orang yang bijak lebih baik diam daripada berbicara tanpa pertimbangan. Nah, satu bait isinya 2 baris. Setiap baris ada 8 sampai 14 suku kata. Baris pertama isinya syarat. Baris kedua isinya jawaban sebab akibat. Yang ketiga, syair, yaitu puisi rakyat yang berasal dari Persia atau Iran. Syair sering berisi cerita atau pesan moral yang lebih mendalam. Contoh, meniti jalan di bawah mentari, mencari hidup di bawah pohon rindang. Bersama kita meraih harmoni, menjaga kedamaian sepanjang waktu. Syair ini menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan demi terciptanya kedamaian. Tujuan puisi rakyat: yang pertama, untuk menghibur dan memberi nasihat. Yang ketiga, untuk mendidik anak. Yang keempat, memberi isyarat, ajakan, larangan. Yang keempat, menggambarkan perenungan atau protes sosial. Yang terakhir, untuk menyampaikan sindiran dan humor. Teks naratif adalah cerita imajinatif yang memiliki alur, yaitu awal, tengah, akhir. Memiliki tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian masalah. Cerita fantasi bersifat khayalan atau imajinatif biasanya berisi tokoh-tokoh tidak nyata seperti dewa, makhluk ajaib, manusia sakti, atau peri. Apa itu alur? Alur merupakan urutan peristiwa. Sedangkan latar bisa jadi tempat atau waktu dan suasana. Sedangkan amanat yaitu pesan yang disampaikan. Gaya bahasa yaitu cara pengarang menyampaikan cerita. 2. Mengidentifikasi alur cerita fantasi. Alur cerita menggambarkan tentang
A. Awal, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan masalah. B. Tengah, yaitu usaha tokoh menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu C. Akhir, yaitu masalah terselesaikan, ada perubahan pada tokoh. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang menggambarkan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar bisa berupa tempat fisik seperti sekolah, hutan, kota, dan waktu seperti pagi, siang, musim panas, musim dingin, serta suasana yaitu perasaan yang ada di dalam cerita tersebut. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Pesan ini biasanya berhubungan dengan kehidupan dan dapat memberikan pelajaran atau inspirasi bagi pembaca. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita dengan cara yang khas. Dalam teks naratif, gaya bahasa bisa berupa penggunaan majas, perbandingan, dan metafora yang memperkaya cerita. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Dalam teks naratif, gaya bahasa bisa berupa menggunakan majas, perbandingan, atau metafora yang memperkaya cerita. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Sedangkan majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Contoh majas perbandingan, anak itu lebih pintar daripada anak ini. 6 langkah-langkah mengidentifikasi elemen narasi dalam teks narasi. Silakan dibaca videonya, di skip terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita sambung pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.